Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Saya baru balik daripada airport tadi. Airport karena kami mengambil makanan dan kami menyerahkan makanan itu kepada pihak polis dan askar di pos-pos kawalan sekatan jalan raya sepanjang PKP ini. Okay, saya mengambil kesempatan sebelum balik rumah. Ini di kampung saya, sekitar kampung saya, area sini saja. Jadi sebelum rumah saya mau ambil kesempatan duduk di masjid sekejap dan saya mau berkongsi dengan anda sekalian sepantas secepat ataupun ada seberapa minit yang ada ini. Ya, Alhamdulillah saya mau hidupkan juga hari Jumaat ini bukan kerana melanggar perintah kerajaan ke apa tidak. Saya bukan melanggar perintah mereka pun, tetapi sebenarnya yang melanggar perintah agama yang saya takuti. Tapi saya mohon maaf kepada pihak ustazah kerana ini untuk kita saja, untuk kongsi-kongsian saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Segala puji bagi Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yang Maha Terpuji. Allah Ta'ala, di tangannya ada kerajaan Allah di langit dan di bumi. Di bumi Allah yang punya, di langit Allah yang punya. Banyak makhluk-makhluk Allah seperti malaikat yang kita tidak nampak, syaitan, iblis, jin. Mereka itu juga makhluk Allah. Manusia seperti saya, makhluk Allah. Tapi yang Allah yang mempunyai kerajaan semuanya di langit dan di bumi. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang menurunkan COVID ini Allah yang tahu segala-galanya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah boleh menyembuhkan, Allah boleh menghilangkan penyakit itu. Sambungannya, Allazi khalaqal maut. Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan maut, menciptakan kematian. Allah menciptakan mati. Tidak pun kerana COVID-19, kita juga akan mati. Mati dalam bentuk yang lain. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dan dia menciptakan mati dan dia juga menciptakan hidup. Nah, seperti saya hari ini saya masih hidup, alhamdulillah, dan juga yang lain masih hidup. Masih hidup di muka bumi. Allazi khalaqal maut hayat. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Dan untuk apa kita hidup? Untuk apa hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, menguji kamu, menguji saya dan menguji siapa saja di dunia ini. Orang yang hidup adalah diuji Allah. Liyabluwakum ayyukum, siapa di kalangan kamu ayyukum ahsan, yang melakukan ahsanu amalan, melakukan kebaikan, ahsan yang baik. Siapa yang beramal baik itu. Itu saja yang tujuan Allah mencipta kita, menghidupkan kita di bumi ini. Okay, dalam ayat yang lain pun ada juga kan. Jadi beramal itu adalah satu ujian. Hidup itu adalah satu ujian. Dan Allah nak tengok kita beramal atau tidak. Beramal baik itu sih. Ayyukum ahsanu amala. Apa yang kebaikan kamu nak? Apa yang kebaikan yang kita telah lakukan? Dan dalam surah lain pula, Al-Baqarah contohnya, wa basyiril ladzina amanu 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril ladzina amanu. Sampaikanlah berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat, yang beramal baik. Siapa yang beramal baik di dunia ini? Apa yang amalan baik? Beri sedekah, kongsi segalanya, itu amalan baik. Itu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memberi kita balasan jannatin, syurga, amin ya rabbal alamin. Syurga Allah akan beri kepada kita, itu utamanya orang beriman, orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan dunia ini, akan dapat syurga Allah. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kan betapa baiknya Allah memberi kepada kita tentang kisah-kisah kehidupan dalam Quran. Jadi baru kita faham. Bila buka Al-Quran baru kita faham kenapa kita melakukan amalan, kenapa kita hidup. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran. Pasal itu kita minta kepada Allah agar kita taat sentiasa kepadanya dan Rasulnya, supaya kita tidak bersimpang ke tempat lain. Okey. Jadi
Begitulah kisahnya dalam dunia ini yang dapat saya uraikan sedikit. Akan bersambung insyaAllah. Oke, sambungan tadi karena video tadi pendek, memori tidak cukup macam biasalah, memori pendek, jadi saya tadi stopkan. Jadi sambungan tadi saya bacakan surah Al-Mulk tentang kenapa Allah menciptakan kita, kenapa kita hidup di dunia, untuk ujian. Siapa yang berbuat baik di kalangan kita ini, Allah melihat siapa yang berbuat baik. Yang kedua, saya bacakan surah Al-Baqarah tadi tentang berita gembira, sampaikan berita gembira kepada orang beriman yang melakukan amal-amal baik, balasannya adalah surga. Yang ketiga ini adalah surah Al-Kahfi. Dalam satu surah Al-Kahfi ada menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, sesungguhnya Allah menjadikan inna ja'alna ma'alal ardi. Inna ja'alna ma'alal ardi, apa-apa saja di dunia ini, ma'al ardi zinata, apa-apa saja di bumi ini Allah jadikan sebagai perhiasan, pangkat perhiasan, rumah cantik perhiasan, kereta cantik perhiasan, pakaian perhiasan, wajah perhiasan, semua sekali perhiasan dunia. Apa-apa yang di dunia ini adalah perhiasan saja. Terutamanya kerjaan kita kah, gaji kita besar kah, orang kaya kah, baju cantik kah, mewah kah, kamu glamour kah, apakah, semua itu adalah sementara lah ujian kita. Okay? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Ayat yang sama tadi. Linabluwahum, untuk menguji mereka, menguji kita lah. Allah menguji kita, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tengok, ahsanu amala, ayat yang sama seperti dalam surah Al-Mulk tadi. Okay? Allah mencipta kita, linabluwahum, ciptakan, memberi perhiasan kepada kita di dunia ini. Dunia ini hanya perhiasan saja, tapi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kita sendiri, kita lagi. Allah uji kita bagaimana kita mendapat perhiasan dunia ini, bagaimana kita mendapat nikmat dunia ini. Sama-sama saya memberi peringatan kepada saya sendiri dan kepada orang lain. Apa yang kita lakukan dunia ini? Kita berani menegur orang, tapi orang jahat kamu berani tegur atau tidak? Susah nak tegur orang jahat. Siapa berani tegur jahat? Tapi orang buat baik, ramai orang tegur. Tapi orang buat jahat tidak berani, tidak ramai orang berani buat. Orang buat jahat banyak, tapi kita di zaman ini tidak ramai yang berani menegurnya. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan di dunia adalah beramal baik. Beramal baik saja. Kalau kamu lihat orang jahat, kalau kamu lihat orang buat salah, doakan mereka, jangan kamu marahi mereka, maafkan mereka, kita tunjuk keteladanan baik kepada mereka. Karena sekarang ini saya sangat bimbang, karena zaman ini, apa yang saya lihat di zaman saya sendiri ini, saya sendiri melihat bab hukum hakam, yang mana kita ikut, yang mana tidak ikut, yang harus diikut tidak diikut. Contohnya benda yang haram kamu buat, tapi yang tidak haram tidak buat. Melanggar benda lain semua mau tegur, tapi melanggar benda haram siapa mau tegur? Jadi berhati-hati. Lebih baik kita berdoa daripada mengata. Jadi untuk COVID-19 ini, sama-sama kita mendoakan kesejahteraan daripada Allah, minta keselamatan daripada Allah agar kita selamat daripada COVID-19 ini. Minta rahmat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Okey, ini saja berita saya.